Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Dulur Sultan dimanapun teman-teman berada. Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dan semoga aktivitas yang teman-teman lakukan hari ini semua berjalan lancar, sesuai harapan dan juga keinginan. Amin ya. Alhamdulillah kakak teteh semua teman-teman pemirsa Dulur Sultan yang memang hari ini menyaksikan Sultan TV ya. Jangan lupa Faiz mengajak untuk teman-teman semua subscribe ya di channel YouTube Sultan TV, kemudian juga di follow di semua sosial media Sultan TV, di YouTube, Instagram, Twitter, dan juga Facebook. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah memfollow ya. Jangan lupa teman-teman wajib follow, karena dengan teman-teman memfollow ini teman-teman akan tahu kegiatan-kegiatan dan aktivitas yang teman-teman Sultan TV lakukan. Sudah hadir di sore hari ini teman-teman pemirsa Dulur Sultan di studio Sultan TV. Yang pertama langsung akan Faiz sapa-sapa. Ini ada Kang Nanang, Ketua Umum Relawan Indonesia Serang, Ketua Umum Relawan Online Serang Indonesia. Assalamualaikum Kang Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking semangatnya kadang salah Faiz ya. Kabar sehat ya Kang ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Juga sudah hadir ini teman-teman pemirsa Dulur Sultan ya. Narasumber yang kedua Kang Najmi, Ketua Pelaksana Kegiatan Relawan Online Serang Indonesia. Assalamualaikum Kang Najmi. Waalaikumsalam. Mantap. Kang Ini Faiz. di sini bewok tuh gimana rahasianya? Nanti kasih tahu. Iya benar. Faiz tuh dari 12 tahun yang lalu pengen numbuhin bewok nggak bisa-bisa Kang Najmi. Pakai apa ya kira-kira ya? Pakai apa ya? Bingung saya juga makanya. Ngomongnya mah ada waktu itu pernah di Putaso. Oh ya produk ya. Iya, Promo produk. ada itu. Produk sendiri. Iya. Enggak usah bertengkar ya. Kita masih baru opening ini ya. Tapi kabar sehat ya Kang Najmi ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah luar biasa teman-teman. Terima kasih banyak sudah hadir Siap. di Sultan TV. Ini luar biasa teman-teman Dulur Sultan ya. Ini Faiz nunggu teman-teman Kang Nanang, Kang Najmi untuk sampai di studio podcast Sultan TV, nunggunya sampai 7 purnama loh ya. Pitung mulut ya. Wih, asli wong Serang ke asli kan? Serang weh, wong Kamunan. Mantep wis ngeropok kan kayaknya kan. Lah kesing ngaturi. Masya Allah. Lah ngeropok tahun gini mah ya. Heeh. Lake karena gegara apa Covid ko ya. ya, Jadi karena Covid juga lagi ini. jadinya kadang-kadang orang teger ya. Ya, siap. Biasanya mah jedogan ku Kang ya. Kang Nanang menang bae, paham rek bahasa Jaseng ya. Paham gitu mah. Semit-semit. Kita mah ya endognya bae pokoknya. Wede, endog bae. Nah, buat teman-teman semua, mungkin banyak pemirsa Dulur Sultan ini Kang Nanang, Kang Najmi yang masih terdengar asing mungkin ya ketika mendengar kata relawan mungkin nggak asing ya. Bagaimana aktivitas yang memang ini membantu bagi banyak orang yang memang membutuhkan. Tapi ketika mendengar kata relawan online, nah ini ternyata nggak cuma ojek atau yang lain juga online. Relawan juga ada online ya. Ini Faiz baru tahu nih justru nih ya, relawan online. Yang Faiz tahu kan online tuh ya mesen barang gitu di Ya, online, makanan ya. Antar jemput. Cuman jodoh doang nih, susah nih kadang nyari di online tuh. Tapi banyak bisa nyari jodoh lewat online. Ya bisa sih. Iya. Tergantung wajah itu. Iya benar. Mungkin Kang Nanang bisa diceritain sedikit apa sih relawan online Serang Indonesia dan perbedaannya dengan relawan mainstream pada umumnya. Kang Nanang mungkin bisa diceritain sedikit. Ya sebenarnya relawan online itu asal muasalnya dari relawan ojol Serang Indonesia, karena kita ini teman-teman ini terbentuknya dari ojol semua begitu. Karena memang biar dibilang umum, kita ganti namanya jadi relawan online Serang Indonesia begitu. Siap. Jadi teman-teman anggotanya harus ojol ya? Ya enggak juga di ojol, karena memang asal muasal ketemunya ini dari ojol. Gitu. Siap. Berarti kalau teman-teman yang bukan ojol juga bisa masuk di relawan online ini ya? Silahkan saja. saja. Boleh saja. Tidak ada larangan. Nah, apakah memang nanti setiap bulannya kalau relawan online ini ada paket antar gratis? Atau makanan gratis atau gimana, Kang Nanang? Kalau tiap bulan sih pasti ada gitu ya. Tapi yang rutin itu kita berbagi tiap Jumat gitu. Tiap Jumat kita berbagi makanan gitu, pasti itu. Dan itu juga turun-turun ke jalan gitu kan, tiap Jumat ke tukang beca, pemulung, teman-teman ojek, opang gitu. Kita berbagi di sekitaran Serang. Siap. Nah, kalau untuk relawan online ini dari kapan, Kang Nanang? Kalau kita ngomongin soal ojol kan ya, terutama teman-teman mungkin udah lama banget ojol ya, udah sampai 4 sampai 5 tahun belakangan ya. Tapi kalau online sendiri dari kapan ini? 2019 ya Kang. Oh, baru kemarin Baru ini. setahun. Baru setahun.
Baru setahun kemarin. Baru setahun. Anggotanya ada berapa sekarang Kang Nanang? Apa sebanyak ojol kah atau memang nggak banyak amat sudah? Sebenarnya nggak banyak amat. Cuman 3 biji katanya. Wah, buka kartu. Udah kayak salah kan biji ya. Gimana Kang Nanang? Ya tidak banyak anggotanya gitu, karena relawan ini kan sebenarnya panggilan dari hati ya. Betul. Gitu. Kalau kita paksakan juga tidak bagus juga gitu kan. Jadi ya nggak banyak lah. Ya itu tadi hitungannya hanya per biji saja. Siap. Nah, kalau relawan kan memang biasanya orang-orang yang terdepan ketika memang sebuah tempat atau daerah terjadi sebuah bencana atau teman-teman selalu hadir di depan biasanya. Apakah memang nanti teman-teman relawan online juga menyasar ke sana, tidak hanya membagikan makanan mungkin setiap hari Jumat atau nanti ketika bating lah ya, atau jangan sampai di suatu hari ada bencana, apakah memang ada rencana buat ke sana juga Kang Nanang atau seperti apa? Kalau untuk bencana itu pasti. Waktu itu kita pernah di Lebak, kita turun ke jalan. Waktu Cilegon, waktu itu banjir bandang, kita juga ke sana juga. Waktu di Serang, waktu banjir di daerah mana itu, kita juga turun ke situ. Gitu. Tidak hanya selama ini berbagi makanan. Gitu. Tapi itu kalau untuk bencana, insya Allah kita pasti berangkat. Siap. Jadi nggak melulu soal bagi-bagi makanan ya. Ya. Tidak melulu. Tidak melulu ya. Kalau ada bencana juga teman-teman langsung ngerangsek ke sana ya. Kang Najmi ini sebagai ketua pelaksana kegiatan, otomatis yang ngatur juga nih setiap hari Jumat ini yang teman-teman bagi-bagi makanannya. Bagaimana Kang teknisnya itu? Apakah memang ini pure dananya dari teman-teman anggota kah atau memang teman-teman menggalang dana dari donatur? Seperti apa Kang Najmi? Jadi kalau seluruh kegiatan di ROS itu kan ada beberapa ya. Dananya mungkin ada satu memang dari donatur, dan yang kedua dari kita kan ada sebuah gerakan namanya gerakan sedekah sampah. Jadi warga masyarakat ada yang memang mengetahui dengan yang udah tahu dengan Rosi, mereka nelpon, Kang ada sampah, biasanya seperti itu, kita ambil. Hasilnya kita jual hasilnya buat kegiatan seperti itu. Salah satunya ya setiap hari Jumat berbagi makanan gitu tuh. Dan kita juga merangkul teman-teman ojol yang di rumahnya yang ada GoFood-nya. Kan mungkin ada yang jualan ayam geprek, jualan nasi apa gitu tuh, uduk segala macam. Nah, ketika ada dana dari penggalangan sampah tadi itu ya kita mesen ke teman-teman nih gitu. Biasanya seperti itu. Karena memang donatur kita kan biasanya dari situ ya, sampah ya. Terus kita juga kegiatannya bukan hanya berbagi makanan sih sebenarnya Kang. Kita ada program namanya setiap akhir bulan ya Kang ya. Berbagi kebaikan, namanya Rosi Berbagi Kebaikan. Rosi Berbagi Kebaikan itu kita berbagi sembako Kang. Jadi beras, gula dan sembako lah yang lainnya lah. Kita setiap akhir bulan kita kumpulin dananya, kita beli bahan-bahannya, kita salurkan siap yang berhak lah ya. Tapi fokus kita kan memang dari beberapa keluarga ojol ya, yang memang yang yatim, yang teman-teman kita yang udah meninggal atau wafat, yang meninggalkan anak yatim lah kita kasih ke situ gitu. Siap. Berarti kalau yang untuk berbagi makanan nih setiap hari Jumat, sedangkan yang berbagi kebaikan itu setiap akhir bulan. Setiap akhir bulan. Itu udah berjalan berapa lama Kang Najmi? Kalau berbagi makanan sudah berjalan 1 tahun lebih ya Kang ya. Wow, luar biasa. Dan itu rutin setiap hari ya? Jumat itu alhamdulillah rutin. Kayaknya nggak putus ya, cuma putus waktu kemarin waktu bulan Lebaran. Pas Lebaran. Cuma Lebaran itu doang kita putus. Kita nggak ini, tapi selama 1 bulan ini kita rutin setiap hari Jumat. Targetnya ke jalanan. Ke pemulung yang disebutkan Bang Nanang, dan kita ke pondok pesantren gitu. Kita ngasihnya ke ada pondok pesantren dan kita keliling ya. Alhamdulillah kita tujuannya satu, silaturahmi ke pondok-pondok pesantren dan ya minta berkahnya, minta ininya nasihat-nasihatnya dari ulama-ulama yang di Serang lah seperti Tapi yang menarik tadi Kang Najmi sempat mengatakan teman-teman yang ingin berdonasi bisa donasi sampah. Nah, ini kan nggak umum Kang ya. Mungkin ketika teman-teman donatur pada umumnya ya donatur makanan, kemudian donatur uang, donatur hal-hal yang memang bisa langsung dipergunakan gitu ya, tanpa harus ada pekerjaan tambahan gitu kan.
ini donatur sampah. Ini kan pekerjaan 2 kali nih Kang. Teman-teman relawan datang ke rumah gitu kan, mengambil itu sampah, kemudian dijual dulu kan, baru jadi uang dan akhirnya baru teman-teman bisa membelikan nasi kemudian untuk dibagikan. Iya. Repot banget Kang Najmi, gimana? Udah pasti, udah resiko. Idenya itu tuh Pak Is, benar itu. Siapa yang menginisiasi awal idenya? Inisiasinya emang dari ketuanya, dari ketua Kang Nanang dan wakil ketuanya Kang Mumu, ada satu lagi rekan kita gitu. Dan memang idenya dari itu karena memang waktu itu kegiatannya kita minim dana, karena memang Rosi ini terbentuk awal mulanya berbagi air bersih gitu tuh. Tahun lalu karena ketika waktu itu Pontang kekeringan, semakin kesini kita kegiatan, kok semakin kita nggak ada dana karena waktu kegiatan kan memang dananya dari teman-teman ojol gitu tuh yang betul, kita kasih celengan juga di warung-warung gitu. Itu salah satu penggalangan dananya sih buat kegiatan Rosi. Akhirnya kita nggak ada dana, mikir betul. gimana ini ya gitu tuh, yang sekiranya ada dana tapi tidak merepotkan para donatur juga. Betul. Salah satunya sampah kan banyak mungkin masyarakat kita yang masih tidak peduli dengan sampah, makanya kita belajar peduli dengan sampah. Salah satunya sampah plastik kan yang jadi masalah, salah satu masalah utama di Indonesia lah ya, mungkin itu yang kita ini. Siap. Tapi sampahnya kan nggak asal sampah aja, ya, teman-teman betul. harus ambil kan ya. Ya, betul, karena repot juga nih main sektor, wah sampah. Nah, ada spesifikasi kan sampah apa Ada, yang Pak, ada, teman-teman Pak. bisa jemput. Takutnya sampah bekas kulit pisang juga teman-teman repot. Jangankan kulit pisang, Bang. Kita pernah pakai bawa bangkai tikus ya. Masya Allah. Kita pernah bawa bangkai tikus pernah. Gimana sampah seperti apa yang teman-teman bisa ambil itu? Ya, yang kita bisa ambil salah satunya botol plastik, apa sih? Gelas plastik, terus kardus, besi bekas, yang memang sampah-sampah yang memiliki nilai jual. Betul, lah. sampah-sampah Seperti yang memiliki nilai jualnya. Bukan berarti sampah. Kita ini pernah pengalaman sih ketika salah satu daerah kita ngambil, Kang ambil sampah ke sini nih, ada 6 karung gitu. Iya, kan. semangat nih. Mantap nih. Saya kira bawa sampah memang sampah-sampah plastik gitu. Iya, ternyata sampah rumah tangga. Sana memang sampah rumah tangga. Ketika karena kita kan kendalanya motor sih ya, karena banyak sampah yang donasi sampah, kita cuma sebatas bawa motor. Jadi kadang ditumpuk, satu motor tumpuk 3 karung, 4 karung gitu. Ya pernah seperti itu kita bawa, ternyata memang ada belatungnya di badan. Itulah pengalaman kita, pengalaman donasi sampah. Dan kalau tadi Kang Najib kan sempat mengatakan juga kalau programnya udah hampir 1 tahun ini berjalan untuk berbagi makanan. Kalau yang untuk sampahnya ini udah berjalan berapa lama, Kang? Berbagi sampah itu sekitar 6 bulan 7 bulan 6 bulan. Jadi setengah tahun ketika proses berbagi makanan itu ya, dan akhirnya sempat mandek karena memang keterbatasan anggaran tadi gitu kan. Akhirnya ide-ide muncul lah sampah ini. Ide-ide muncul. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih jalan kan? Alhamdulillah masih. Banyak banget stok sampah berarti ya. Emang nggak banyak banget sih. Kalau dulu kan kita tampung. Kalau dulu waktu awal-awal bulan pertama dan bulan kedua saya tampung. Saya tampung di rumah saya gitu. Jadi ada yang donasi dari mana, daerah Cilegon, dari daerah Serang gitu ya. Kita tampung, Bang Nanang ketawa karena tahu saya dimarahin emak saya. Jadi kita tampung dulu. Sampah ngegunung di belakang rumah ibu gitu. Emak saya ngamuk-ngamuk. Ini lu pikir tempat sampah gitu. Udah kocak banget sih itu, bener. Kang Nanang, ini kan tadi kalau kata Kang Najib justru idenya lahir. Kang Najmi ini justru idenya lahir dari Kang Nanang. Idenya menginisiasi betul ya, Kang Najmi ya. Jadi memang idenya lahir dari Kang Nanang. Kok bisa gitu loh? Kepikiran sampai sebegitunya. Apakah memang terinspirasi dari yang lain atau memang ini datang dari pikiran sendiri Kang Nanang waktu itu? Ya karena apa ya? Ya gimana caranya itu tadi tidak merepotkan para donatur gitu tidak merepotkan donatur, cuman merepotkan Kang Najmi. Betul. Enggak sih, enggak direpotkan, Bang. Malah saya alhamdulillah gitu bisa belajar seperti itu. Halaman belakang rumah luas ya. 14 hektar lah ya. Amin. Allah semoga jadi doa ini. Iya benar. Kalau belakang rumah cuma 2 kali 2 meter repot juga tuh ya, benar. Tidur di mana? Tidur di luar, sampah di dalam. Betul. Gimana Kang Nanang? Iya, tidak mau merepotkan juga dari donatur gitu kan, dari teman-teman semua karena memang awal donasi ini kan dari teman-teman ojek online. Kita juga tidak mau memberatkan mereka kan. Nah, saya berpikir bagaimana biar ini bisa jadi manfaat. Betul. Kang Najmi udah kita
coba sampah bisa nggak kira-kira nih kita manfaatin kan, ternyata ya udah Kang Nanang nanti kita bikin apa status aja di WA. Oke siap kata saya. Ternyata ya itu gayung bersambut kan tadi sampai belatung kita ambil. Karena ngomong-ngomong belum bisa beli itu ya? Apa tuh? Yang tadi kayak sampah daun pisang itu belum ada yang bisa beli ya? Kulit pisang itu belum. Mungkin kita juga rencananya kan seperti itu karena memang program-program di teman-teman Rosi juga bagaimana caranya kan kita daur ulang sampah ya mungkin seperti itu kan bisa jadi pupuk atau seperti gimana. Dan memang kita butuh ilmunya dan butuh rekanan ataupun butuh orang-orang yang lebih berwawasan lah seperti itu karena selama ini kita autodidak belajar sendiri apa sendiri ya kan, nggak ada yang ngerangkul juga gitu tuh, bingung kita. Ya, ini Kang Najmi sebagai pelaksana kegiatan gitu kan, apakah memang yang mengirim sampah itu tiap bulannya hanya orang-orang itu saja atau memang justru dia random banget, kadang sesuatu yang tidak terduga mungkin dari daerah A tiba-tiba dari ke daerah Z atau seperti apa Kang Najmi? Terkadang kadang-kadang tapi memang yang sudah pasti ada ya salah satu ibu rumah tangga yang memang rutin gitu tuh. Jadi dia setiap bulan ngumpulin gitu tuh karena kita tahu kegiatannya sosial buat berbagi makanan dan berbagi sembako. Salah satu keluarga yang memang rutin adalah nelpon kalau udah penuh Kang, udah penuh nih ambil gitu, udah ada 3 karung. Nah, saya ngambil gitu. Dan memang kadang-kadang juga kita juga kalau ada demo turun ke lapangan ya mengutin ya. Nah seperti itu kita juga yang saya salutkan Kang Nanang dan rekan-rekan yang lainnya ketika sambil di jalan kadang ngambil di jalan juga apa yang mereka lihat ya. Pernah nanya juga sih ini dari mana, dari jalan gitu. Wah jadi pemulung. Sengaja bener ya? Iya sengaja bener gitu. Bukan berarti kita ngambil rezeki yang lain gitu. Tapi minimalnya kan kita peduli dengan kebersihan. Kalau bukan kita mau siapa lagi? Wih, luar biasa. Gitu. Jadi ada 2 poin yang bisa Faiz tangkep ini teman-teman pemirsa Dulur Sultan. Yang pertama teman-teman menjaga lingkungan ya. Tuh. Karena masalah sampah ini luar biasa masalah yang bukan hanya masalah pemerintah tapi kita bersama sebagai warga masyarakat Kota Serang ya Kang Nanang ya. Sampah berserakan juga bisa menghasilkan dan menghasilkan barokah pula ya membantu orang-orang yang tidak mampu seperti itu untuk teman-teman bantu. Nah, ini mungkin pernah punya cerita yang menarik nggak Kang ketika memang teman-teman sudah ngumpulin kemudian akhirnya bantuannya diserahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bagaimana reaksinya waktu itu Kang Najmi? Sempat melihatnya tapi jangan dijawab, kita rehat saja teman-teman, tetap di sini aja di Sultan TV. Aduh, udah deg-degan.
Yes, terima kasih banyak untuk teman-teman pemirsa Dulur Sultan yang tetap setia pantang ya, tentunya menyaksikan Faiz beserta teman-teman dari relawan online Serang Indonesia di sore hari ini. Teman-teman jangan lupa subscribe di channel YouTube Sultan TV, kemudian juga di follow ya di semua sosial medianya, di Twitter, Instagram, dan juga Facebook. Masih bersama dengan Kang Nanang dan juga Kang Najmi ya Kang. Oke, siap. Tadi sempat ke pending Kang. Mungkin kan ketika seorang relawan itu kebahagiaannya justru ketika melihat orang lain bahagia, betul kan? Betul. Ketika Sangat Kang bahagia. Najmi berusaha susah payah mengumpulkan sampah dari rumah ke rumah, akhirnya Betul. sampai itu diangkut, dijual dan bisa menghasilkan sesuatu dan hasilnya kemudian disalurkan lagi kepada teman-teman yang membutuhkan. Nggak mungkin kan ngasih bantuan sampah kan belum. Enggak, Pak. Belum pernah kayaknya kita ngasih sampah, Pak. Kita masih ngasih Bu, terima makanan. kasih banyak. Ini kita ada bantuan dari donatur. Sampah. Kaget. Kurang ajar ini relawan pasti gitu, Iya, Pak. iya, iya. Belum pernah ya Kak, ya? Belum. Mungkin idenya bagus aja. Jadi memang itu kan PR banget ya, ngambil kemudian dijual, kemudian uangnya untuk membeli sesuatu dan akhirnya bisa dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Pernah punya cerita yang sampai ke hati nggak Kang? Wah, ini bahagia gitu tuh Kang ketika setelah memberikan bantuan kepada orang yang benar-benar tepat, Kang Najmi. Kalau yang benar-benar tepat ya pernah sih Bang ya. Ketika kita ngasih sampai nangis-nangis, sampai Masya makasih Allah. banyak, sampai ngedoain yang kita juga Masya ya Allah. kita ngasihnya nggak seberapa Iya, tapi betul. doanya wah banget gitu Iya, tuh. betul. Terkadang kita malu sendiri Iya, gitu betul. tuh. Ya yang mungkin seperti itulah kadang karena memang perjuangan saya ngumpulin sampah dari rumah-rumah nggak sia-sia lah ketika ada salah satu saudara kita yang kita salurkan bantuan, mereka berterima kasihnya beneran gitu tuh. Tapi kadang-kadang memang ada yang kita kasih salurkan bantuan nggak tepat sasaran, bingung juga nih. Ada ceritanya nih gitu tuh. Siap. Nah ini teman-teman tadi sempat off air juga ngobrol ya bareng Kang Nanang, Kang Najmi, ternyata pernah punya buka cerita yang tidak mengenakan kan? Ya, Maksudnya betul. ketika memang seseorang ini ingin mendapatkan bantuan dan akhirnya ketika teman-teman silaturahmi ke rumahnya ternyata ya bukan seseorang yang harus dikasih bantuan Ya, sebenarnya Kang ya, betul. karena memang masuk dalam kategori yang mampu. Mungkin Kang Nanang bisa diceritain waktu itu atau Kang Najmi? Oke. Soalnya saya ke lapangan. Siap. Karena biasanya kalau setiap ke silaturahmi kegiatan yang ke lapangan saya biasanya seperti itu. Karena waktu itu kan viral tuh di Facebook. Kalau nggak salah satu daerah lah di salah satu daerah Serang, Facebook bahwa ada sebuah nenek yang tidak dapat bantuan. dari Nenek-nenek pemerintah. yang tidak dapat bantuan. Iya, nenek-nenek yang udah tua nggak dapat bantuan. Dan Tua. itu viral. 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 Nenek-nenek udah tua ya? Di satu tempat aja Ya, Bang. satu tempat Masih di lah. Provinsi Banten. Masih salah di Provinsi Banten juga waktu itu viral. Kang Nanang merintahkan lah, nih ada info nih, ada nenek-nenek yang butuh bantuan gitu tuh. Yang katanya rumahnya mau rubuh segala macam seperti itulah. Kang Nanang ngutus saya, coba silaturahmi ke sana gitu dan bawa beberapa sembako dan adalah sedikit materi gitu ya. Ya udah kita ke lokasi survei. Dalam perjalanan kita di sawah gitu tuh. Iya. Ketika ada orang yang lagi di sawah tuh kita nanya, "Bu, punten tahu nama ibu ini, nenek ini?" "Oh, di sana." Iya, Kata si ibu-ibu yang Singkat cerita nyampe. belum, Belum kita nyampe. nanya ke tempat itu ke orang itu 3 kali Siap. gitu. Ketika nanya pertama itu ke ibu-ibu, kata ibu-ibu yang di sawah, ada di sana. Memang rumahnya mau rubuh tapi punya anak mampu gitu. Siap. Karena kita nggak percaya kan, oh masa iya sih gitu kan, takutnya bohong atau Hoak bagaimana, ya. hoak. Jerewong sikini makan hoak gitu ya. Bahaya kok lamun saya gimana hoak-hoak Ya. penjara. Khawatirnya kan seperti itu kan, karena info ini viral. Ketika cobalah masuk ke kampungnya, masuk salah satu kampung, kita nongkrong di warung, sambil ada temen beli makanan, minum, nanya ke pemilik warung, "Bu, kenal nenek ini?" "Oh iya, itu dekat situ gitu tuh." Tapi itu anaknya mampu loh gitu. Masa iya kalau mampu kenapa dinaikin di Sosmed. Facebook gitu, di sosmed gitu tuh kan. Coba kita tanya lagi ke situ. 3 kali kita nanya ke tetangganya nih. "Bu, Pak, punten mau nanya rumahnya nenek ini di mana?" Lah ini. Ya memang keadaan rumahnya hampir rubuh lah ya, karena memang gentengnya pada rubuh segalanya. Rumahnya agak bolong lah. Dinding-dindingnya pada bolong. Kalau ngeliat rumah saya juga nangis lah, kasihan amat nih nenek gitu tuh ya. Ketika itu kita nanya, benar. Nah, si tetangganya ini nanya,
Kang, Akang dari mana? Dari Serang, saya tak gituin. Tahu infonya dari mana? Saya dari Facebook gitu. Coba dilihat gitu. Nah, si tetangga yang si nenek ini kaget. Yang naikin anaknya. Masya Allah Akbar. Yang naikin. Ini Ntar bukan dulu, di sinetron ya? Bukan, ini Bukan pengalaman sinetron pribadi ya. saya itu. Ku pengalaman pribadi. menangis. Lagu siapa sih? Rosa ya? Ya, seperti itu. Korban sinetron. Iya, kalau nggak lagunya Opik tuh yang satunya tuh ya. Nah, ketika waktu itu kan ini yang naikin anaknya. Oh, tuh anaknya rumahnya. Ketika saya ngeliat rumahnya anaknya, rumah anaknya bagus. Ibarat kata kayak jerewong kenene mepari ya, Iya, padinya itu gabahnya numpuk di depan rumahnya. Masya Allah. Nah, saya di situ terenyuh, aduh, kok bisa sih? Nah, dari tetangganya juga ngomong ini anak-anaknya mampu gitu. Masya Allah. Tapi kan kita nggak tahu kisah di situ, balik. kita nggak di balik itu kan kita nggak tahu. Ya udahlah, kita tujuannya silaturahmi ke sini. Nggak mungkin kita dari jauh-jauh dari Serang ke sini balik lagi Iya, gitu tuh. betul. Ya udah, mau nggak mau kita silaturahmi, kita nanya ke situ ke neneknya. Memang neneknya kasihan. Kalau saya ngelihat sangat-sangat kasihan. Kalau ibarat kata, ingat orang tua sendiri, ya Betul. Allah, Masya orang Allah. tua diginiin gitu tuh. Iya, Masya Allah. Pakai sarung doang, acak-acakan, kamarnya bau segala macem gitu tuh. Rumahnya udah rubuh gitu tuh. Tapi rumah anaknya bagus-bagus. Nggak Ya jauh dari lumayan situ. mapan lah. Kalau Iya. menurut bagi saya, ya ibarat kata kalau mewah banget sih enggak, tapi setidaknya mapan lah. Enggak jelek-jelek banget gitu tuh. Nah, ketika saya nanya, itu yang paling saya sedih, Kang. Saya kasih, dia nanya, Bu, ini dari mana? Kata Bu lagi. Kata si nenek nanya ke saya, ini dari mana? Saya dari Serang, Nek, tak gituin. Ketika kata si nenek, saya ngasih, Nek, kita ada sembako nih buat nenek, kita gituin, buat masak. Yang masak siapa? Kata si nenek. Iya, betul. Kalau boleh, mas saya minta uang sih. Iya. 50.000 tah, 100.000 tah. Saya belum makan dari pagi. Masya Allah. Aduh, saya nangis di situ, ya Allah. Masya Allah. Sedihnya di situ saya, sangat-sangat, ya Allah, ngebayangin orang tua gitu belum makan dari pagi. Mungkin sayanya juga agak sedikit bego juga. Iya ya, orang nggak ada kok, nggak ada kompor, kita kasihnya beras gitu. Yang masak siapa ini gitu tuh. Jadi ketika saya kasih, ya udah Nek, nih saya kasih uang, kasih beras. Ya udah Be, Nek, nanti insya Allah kita silaturahmi ke Siap sini. anaknya di situ ada berapa, Kang Najmi waktu itu posisinya? Kata dari tetangganya anaknya ada 3 kalau nggak salah. Rumahnya nggak jauh dari situ semua. Nah, yang satu rumahnya di situ, yang 2 nggak di situ. Siap, Gitu siap, tuh. siap. Berarti Jadi baik memang rumahnya. justru si neneknya nggak tahu bahwa dia viral. Iya sih, neneknya emang nggak ngerti, nggak paham, udah pikun dan segala Iya, macam. benar. Kita nggak tahu kalau memang entah udah dikasih makan sama anaknya atau belum, atau mungkin Justru pikun yang atau gimana. mengupload foto itu adalah anaknya. Iya, yang upload foto Yang itu anaknya. memviralkan anaknya. Iya, yang memviralkan anaknya. Yang memang rumahnya nggak jauh dari lokasi si Iya, nenek itu. mungkin. Iya. Kalau info dari tetangganya waktu itu, ya udah lama sih, udah hampir setahun kalau nggak salah ya. Siap, siap, siap. Tahun Dan lalu. mengaku dari pagi belum makan. Ngakunya si nenek dari pagi belum makan. Itu posisi jam berapa teman-teman waktu Saya itu? nyampe situ sore jam 4 sore, Pak. Masya Allah Akbar. Karena silaturahmi dari rumah kan nyiapin segala macam, habis dohor berangkat, nyampe sana sore gitu tuh. Siap, siap, siap. Itulah Dan- pengalaman dan, kita. dan dia sampai sekarang mungkin waktu Kang Najmi datang mungkin terkaget-kaget ya, ini dari mana? Oh iya, dia kaget dari mana gitu tuh. Ini anaknya siapa? Orang mana Iya, gitu. betul. Saya Serang, ngapain ke sini? Ya pertanyaannya seperti itu lah, mungkin nenek-nenek ya. Ini saya bawa beras. Ya dia ngomongnya gitu, ngasih saya beras, yang masak siapa? Gitu. Lah itu saya meminta uang aja kata si nenek tuh. Saya belum makan dari pagi. Itu yang buat saya ingat ya, maksudnya ya Allah, orang tua di rumah, ya Allah, iya ya. Siap, siap, siap. Kadang banyak anak-anak yang nggak peduli dengan orang tuanya, itu buat setiap kegiatan. Makanya saya bersyukur banget bisa jadi relawan ya, masih belajar untuk jadi relawan. Setiap kegiatan saya banyak hikmah-hikmahnya seperti itu. Siap. Banyak pelajaran-pelajaran yang saya ambil. Masya Allah. Seperti itu. Siap. Jadi memang ada hal yang menarik ya. Mungkin tamparan keras juga nih ya, Ya, buat betul. buat para anak gitu ya. Betul. Di Serang, di Banten, di Indonesia mungkin ketika memang memiliki ekonomi yang bagus gitu ya. Nggak harus mengeksplor orang tuanya untuk dijadikan bahan untuk mendapatkan banyak bantuan ya. Iya, iya, Kang mungkin. Najmi ya. Iya. Betul. Tidak barokah mungkin ya. Masya Allah Akbar. Ya itu pengalaman saya sih waktu Siap. tahun lalu, kemarin-kemarin lah, bulan-bulan kemarin kemungkinan ya. Yes. Ya awal-awal Covid lah, Siap. awal-awal Covid berarti tahun 2020 awal ya. Mei
Berarti kemarin selama COVID-19 pun teman-teman masih terus lanjut aja ya untuk mengirim bantuan di hari Jumat. Alhamdulillah. Tetap tapi tetap pakai protokol lah gitu tuh. Kita juga waktu kalau waktu Covid kita fokus di pesantren ya waktu itu ya. Awal-awal Covid kita berbagi makanan ke pesantren. Walaupun sampai sekarang kita juga ke pesantren masih tetap, ke jalanan masih tetap gitu. Siap-siap. Titik-titik mana aja sih kalau di Serang teman-teman, atau memang random banget, ngacak banget, suka-suka? Kalau awal-awal kan tahun lalu kan berbagi makanan kan dimulai dari tahun lalu sih Kang ya. Kalau untuk awal bulan udah beranjak 3 bulan ini ya, terakhir 3 bulan terakhir kita silaturahmi ke beberapa komunitas ojol gitu. Jadi kita silaturahmi ke komunitas ojol, kita rangkul komunitasnya, ayo kita berbagi makanan ke jalanan nih, buat ini juga buat apa di jalanan dan buat ke pondok pesantren. Jadi nanti ketika di komunitas itu kita bagi. Siapa yang mau ke pondok pesantren sok ke sana, ke yang ke jalanan ke sana, gitu. Yang penting kita ada dokumentasinya bahwa kita menyampaikan ke donatur ini ada loh, bahwa insya Allah kita amanah. Siap, gitu. siap. Dan barokah kan. Amin. Yang kita harapkan seperti ketika itu. kita banyak berbagi, Allah akan banyak ngasih rezeki untuk Amin. kita. Insya Allah, Ya. insya Allah. Kalau Kang Nanang, apakah memang relawan seperti ini hanya ada di Serang, Kang, yang online ini, atau memang terinisiasi dari daerah lain, mungkin dari di luar kota Serang, misalkan Jakarta atau Surabaya, atau memang ini justru embrionya lahir dari kota Serang, relawan online Serang Indonesia, Kang Nanang? Kalau relawan online sendiri memang kita belajar dari Pade Retnawan. Waktu itu dia itu ada misi itu dari Sabang sampai Merauke. Waktu itu ketemu itu di Serang ketika berbagi air bersih itu. Kita ketemu di situ, ngobrol-ngobrol segala macam, dan dia itu mau berangkat ke Riau. Waktu ada kebakaran kebakaran hutan di Riau itu. Nah, setelah balik nginep di tempat Kang Nazmi, banyak ngobrol kita itu dari Pade Retnawan ini. Ya ngobrol, ya udah Kang, nggak apa-apa, lanjut aja, walaupun memang dari kegiatan hanya kegiatan berbagi air, lanjut aja terus gitu. Namanya berbagi mah namanya sodako gitu, terus aja katanya. Nah ya dari situ kita udahlah Kang Nazmi, kita gas aja lah terus. Bismillah, sekarang yakin ya. Sampai sekarang alhamdulillah. Siap. Kang Nanang, Kang Najmi, mungkin pertanyaan Faiz berikutnya adalah, menjadi relawan kan bukan sesuatu profesi yang mudah ya, bukan profesi yang gampang, karena di sana dituntut keikhlasan, kemudian juga dituntut teman-teman untuk berbagi. Bagaimana punya duit 1.000, 500 gitu kan, punya duit 1.000, bahkan 1.000-1.000-nya dikasih kok teman-teman yang memang membutuhkan. Mungkin ketika Kang Najmi kemudian juga Kang Nanang udah meyakinkan diri, oh gua harus jadi relawan, kan pertanyaannya kan gak hidup sendiri gitu kan ya. Ada keluarga gitu kan. Betul, saya anak di 5 rumah. Bagaimana waktu itu dari Kang Nanang dulu, sempat ada penolakan kan dari keluarga? Apaan sih relawan ini, Kang Nanang nih bikin ribet doang aja, atau memang dari awal udah support banget keluarga, Kang Nanang? Kalau saya memang dari dulu itu memang karena hidupnya di daerah banjir gitu ya, karena jadi saya memang sudah biasa hidup seperti itu. Dan tapi memang setelah kesini-sini kegiatan bareng teman-teman makin banyak, ada juga penolakan dari keluarga gitu. Udah sih, udah kerja ngojek segala ya kan, ini ngikut-ngikut relawan, apaan sih, bagi waktunya gimana, istirahatnya gimana. Iya sih, sabar aja yang penting doain aja biar sehat, biar selamat gitu. Pastinya ada penolakan dari. Siap. Kalau sekarang masih ada penolakan nggak sampai dengan hari ini? Alhamdulillah masih. Aduh. Egois nggak sih? Egois nggak sih? Ya gimana ya? Ya mau nggak mau, karena saya sudah terlanjur jatuh cinta. Ya sudah terlanjur mendarah daging mungkin ya. Sudah terlanjur, ya mau nggak mau memang harus pinter-pinter membagi waktu. Bagaimana caranya ya, gunanya sama teman-teman ini. Ya itu tadi, Kang Nazmi ke sana, Kang Mumu ke sana, saya ke sini gitu. Saya istirahat, tidur. Karena memang gitu Kang, kita ketika Bang Nanang nggak bisa habis kerja, kita tidak memaksakan, karena yang namanya relawan kan tidak boleh dipaksa. Betul ya. Itu panggilan dari hati gitu. Kalau memang nggak bisa ya jangan dipaksa gitu ya. Kalau lo bisa ya hayu bareng-bareng. Nah seperti itu sih. Makanya ketika ada
teman-teman yang lain nggak bisa juga kita tidak memaksakan. Siap. Pertanyaan yang tadi mungkin ke Kang Najmi dengan Apa pertanyaan yang sama, keluarga bagaimana awal-awal? Awal-awal sih ya, memang karena kan saya anaknya 5 Kang ya. Apalagi di rumah harus simpen sampah segitu banyak kan? Nah itu ya salah satunya ya mungkin Eh, saya kan punya anak 5 di rumah gitu kan, istri 1 sih baru gitu kan. ada niat tambah berarti ya? Belum lah, Ada. belum sekarang mah Oh, nanti. belum No. sekarang. Nanti jangan bilang-bilang. Enggak, maksudnya emang ada lah salah satunya dari orang tua mungkin waktu itu kan Kang Najmi anak semangatnya 5. saya punya anak 5. Musim hujan. Jadi waktu itu memang sampah kan saya kumpulin di belakang rumah ibu orang tua gitu ya. Ya itu salah satunya lo ngapain gitu tuh ngumpulin sampah di sini gitu. Banyakin bangkai doang, banyakin belatung doang, mendingin lo jual gitu. Kadang ya seperti itu dan kadang pernah kita juga dikasih sampai sekarang belum kita ambil sih sebenarnya. Apa sih? Gerobak ya. Gerobak, ada yang ngasih gerobak, kita bawanya susah pakai motor Pak. Mending gerobaknya utuh, gerobaknya udah acak adut besi yang gede-gede itu. Makanya salah satunya sih orang tua yang memang ya lo juga harus bagi waktu karena ada waktunya lo kegiatan, ada waktunya lo ke keluarga, ada waktunya lo ngaji juga gitu. Siap. Berarti kalau ngejual sampahnya udah ada langganan tetap lah ya. Kalau jual sampah kita random sih sebenarnya. Misalkan kalau dulu masih langganan tetap kan ya. Karena memang kita ngejar waktu juga, ngejar ini juga karena setiap hari Jumat kan berbagi gitu tuh. Karena kalau emang ada sampah, kita jual ke yang terdekat. Gitu. Nggak nyampe kita ngambilnya dari Cilegon ngejualnya ke Di Cianjur. ya nggak mungkin juga kan. Betul. Ya impor sekel gitu kan. Iya betul ya. Ongkos juga sih sebenarnya. Iya sebenarnya Jadi kan kalau ngambil teman-teman di Cilegon ya cari terdekat. cari yang terdekat di Cilegon. Nggak harus ke Ciomas ya jualnya. Nggak harus ya. nggak sih Siomas juga gitu. Karena kan memang kadang kita ngukur sampahnya kadang satu karung itu kan cuma misalkan aqua plastik. Iya betul. Aqua plastik yang memang cuma seberapa kilo sih, 1 kilonya kalau di lapak-lapak kan 1.000, kalau yang udah dibersihin sekitar 2.000, 2.500 seperti itu. Makanya kita kan jualnya langsung sekarang. Kalau dulu awal-awal kita gerakan sedekah sampah ini, kita kumpulin dulu yang makanya yang sampah yang ada belatung segala macam kita buka di rumah ibu itu di lapangan. Kita buka, kita bersihin gitu, kita bersihin. Harapan kita kan untuk ada nilai jual yang lebih gitu tuh kan. Iya. Biar bisa bermanfaat juga ada kelebihannya ini gitu tuh. Ternyata itu ngebuang waktu juga sebenarnya. Iya betul. Satu ngebuang waktu, ngurusin ulet. Aduh. Tenaga juga ribet, dan transport juga itu ya. juga makanya kita ketika dapat sampah di sini ya udah taruh di situ, kita langsung jual ke lapaknya gitu. Nggak harus kumpulin lagi. Nggak harus dikumpulin sampai 10.000 ton baru dijual. Nggak harus, tapi Pendem tuh rumahnya. tapi kita juga rencana pengen buka sedekah bank sampah juga rencana, tapi mungkin lagi barusan rencana. Siap. Kang Najmi, Kang Nanang ada rencana buat pensiun kah jadi seorang relawan misalkan 2021 atau 2022 Kang Najmi, tapi jangan dijawab, kita rehat sejenak teman-teman. Tetap di sini aja di Relawan Insight. Yes, terima kasih banyak untuk teman-teman pemirsa Dulur Sultan yang tetap setia menyaksikan Relawan Insight ya. Untuk edisi hari ini tentunya Faiz masih bersama dengan relawan online Serang Indonesia yang tadi di segmen pertama dan juga segmen kedua sudah banyak menceritakan tentang bagaimana keseruan dan juga kepuasan batin teman-temannya ketika memang membagikan bantuan hasil dari para donatur kemudian disalurkan kepada teman-teman yang membutuhkan. Kang Nanang, Kang Najmi, tentu harus ada regenerasi, harus ada
tongkat estafet lah, bahasa sederhananya seperti itu. Nggak mungkin juga Kang Najmi sampai Kang Nanang sampai 10 tahun di relawan online kan. Sempat kepikiran nggak sih Kang Nanang mungkin atau 2 tahun 3 tahun lagi harus Nanti saya diteruskan atau memang nggak ada batas lah, nggak ada Saya bingung expire lah, jawabnya. nggak ada batas expire, lanjut aja terus. Gimana Kang Nanang? Abatan. Kalau regenerasi pastinya harus ada gitu ya, tapi ngelihat perkembangan perjalanan mau tidak mau, ikhlas enggak ikhlas, pokoknya ya saya harus bertahan di sini dulu gitu sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Oh, sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Siap. Kalau Faiz ngomongin angka 1 2 3 4 5 tahun, di angka berapa kira-kira harus keluar dari relawan online Serang Indonesia? Bingung jawabnya. Mungkin kalau sudah memang ada regenerasinya, ada bahasanya apa ya? Ada penerusnya. Penerus tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan buat pensiun. Udah kayak preman ya, pensiun. Kan mantan preman Oh dia. ya. Megang Jakarta dulu kan. Oh ini megang doang ya. Megang doang tiangnya itu. Faiz megang stadion nih. Hebat. Ya, Gawangnya doang ya. Megang. Kang Najmi gimana dengan pertanyaan yang sama mungkin? Karena memang sama sih kita Iya. juga. Kalau saya sih insya Allah semampunya saya gitu, kapanpun gitu tuh. Gimana Allah aja lah. Karena memang kita juga rencana pengen regenerasi, sudah membuat pengen siapa yang pengen. Karena memang menjadi relawan kan panggilan hati. Iya betul. Karena kita ibarat kata bahasanya untuk melakukan sebuah kegiatan kan belajar untuk ikhlas, untuk lillahi ta'ala. Kalau saya pribadi, kita sebagai manusia biasa untuk lillahi ta'ala itu kan sangat jauh. Tapi untuk belajar untuk lillahi ta'ala kita butuh proses. Kalau kita ada yang ngomong, saya lillahi ta'ala, kayaknya kalau model saya sangat jauh seperti itu. Makanya butuh regenerasi yang memang benar-benar ada panggilan hati, yang belajarnya ayo kita belajar bareng-bareng gitu tuh. Teman-teman kita udah ya sebenarnya untuk regenerasi kan ngajak, yuk siapa kita, makanya untuk kegiatan Jumat berbagi makanan kita keliling ke komunitas-komunitas nih. Kan di setiap komunitas ada yang masih muda, ada yang udah tua. Makanya kita ngajak lah. Yuk kita belajar, mengajar. Kalau ngajak yuk lo ikut gua. Enggak seperti itu kita. Kita ngajak bergabung, yuk kita kegiatan lah, ngajak kegiatan. Semoga dengan kita ngerangkul teman-teman, membuka mata hati mereka, membuka pikiran mereka. Oh iya, yang tua aja, yang ibarat kata yang kayak Bang Danang kan udah tua nih. Fisik doang. Iya, fisik doang. Dia masih jiwa muda. Yang udah ngeliat Bang Danang kan, yang tua aja masih bergerak untuk kegiatan sosial loh. Masa gua yang masih muda enggak? Harapan saya sih seperti itu, harapan teman-teman kita. Siap. Ngerangkul orang itu nggak harus lo ikut gua, nggak seperti itu. Kita tunjukkan ke lapangan dulu, tunjukkan ke orang, baru mereka akan pelan-pelan ikut juga. Kang Nanang, ini kan teman-teman relawan online Serang Indonesia sudah berjalan 2 tahun ya berarti ya? 1 tahun. 1 tahun. Amin, 1 tahun lagi ya ke depannya. Amin. Tentu sudah banyak kegiatan, sudah banyak hal-hal, sudah banyak segala hal yang sudah teman-teman lakukan, berkontribusi tentunya ya. Amin. Untuk teman-teman yang memang kurang mampu di Serang, di Banten. Apa sih Kang Nanang yang sampai sekarang pengen banget dicapai di relawan online Serang Indonesia? Kayaknya relawan online Serang Indonesia harus buat ini deh, harus buat ini. Paket bantuannya harus begini. Gimana? Apa yang belum dicapai, Kang Nanang? Selama proses perjalanan 1 tahun ini, kira-kira. Sebenarnya saya juga tidak kepikiran gitu ya, sampai sejauh ini nih, yang orang asal muasalnya hanya berbagi air saja kan. Sebenarnya tidak ada cita-cita, maksudnya punya sampai sejauh ini, sampai apa bahasanya? 1 tahun berjalan ini tidak punya kepikiran lah, tidak sampai. Ya kalau keinginan pasti adalah gitulah. Pengen seperti ini, seperti apa ini, itu contohnya Kang Nanang? Pengen apa? Mungkin jubirnya bisa Jubir dipertegas. ya harapan kita sih kita pengen lebih bermanfaat untuk masyarakat lebih banyak lagi gitu, nggak hanya sekedar berbagi makanan, nggak hanya sekedar ini, karena memang kita juga ada program juga. Semenjak Covid ini kan kita dan saya, Kang Nanang dan Kang Mumu dan teman-teman yang lain gitu, kita belajar bersinergi dengan lembaga-lembaga yang lain gitu, karena memang kita juga butuh rangkulan-rangkulan dari orang lain ataupun butuh pemerintah lah minimalnya, karena memang
Rossi ini kan kita nggak apa ya namanya, belum nggak ada legalitasnya juga ya, dan memang pokoknya butuh rangkulan dari masyarakat, dari teman-teman, dari kesadaran masyarakat juga kayak sampah segala macam. Kita pengennya melakukan yang lebih lah, sebuah kebaikan-kebaikan yang lebih, karena memang kita juga pernah bersinergi dengan filantropi yang lain gitu. Sejauh ini kolaborasi dengan relawan-relawan yang ada di Serang, Kang Najmi, sudah seberapa seringkah teman-teman dari Rossi untuk terus berkolaborasi? Kita pernah berkolaborasi dengan BMI, Baitul Mal Munzalan Indonesia, yang setiap bulan itu gerakannya infak beras ke pondok pesantren. Kita pernah bersinergi dengan mereka, dan harapan kita juga tetap terus gitu tuh. Kadang kita juga kan ngajak teman-teman karena memang fokus ke keluarga kan, banyak teman-teman banyak yang nggak bisa ikut. Tuh. Kita juga pernah bersinergi dengan BSMI, Bulan Sabit Merah Indonesia, ketika banjir di Cilegon dan banjir di Serang, bersinerginya seperti itu. Kita juga sekarang bersinergi dengan ACT Region Banten, Aksi Cepat Tanggap, seperti itu. Mungkin ada lembaga yang lain apa sih? Lupa saya. Banyak kalau nggak salah ada. Jadi kolaborasi terus teman-teman bangun ya, agar menciptakan sebuah gerakan yang lebih banyak manfaatnya mungkin. Betul. Siap. Kang Nanang, terima kasih banyak sudah hadir di Sultan TV di program Relawan Insight. Kang Najmi, terima kasih banyak. Mungkin apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman relawan dan para donatur yang selama ini sudah hampir 1 tahun perjalanan Rossi terus membantu, sehingga banyak teman-teman yang terbantu dengan hadirnya teman-teman Rossi, relawan online Serang Indonesia. Kang Najmi, silakan. Nanti ya. Kalau saya sih terima kasih banyak buat para donatur yang selalu support kegiatan kita, buat rekan-rekan Rossi Fighter. Kalau kita kan yang relawannya namanya Rossi Fighter. Rekan-rekan Rossi Fighter dan rekan-rekan masyarakat ya. Rossi Fighter. Udah kayak lovebird ya. Burung kali. Siap. Memang kita terima kasih banyak buat donatur, buat lembaga-lembaga yang bersinergi dengan kita, masyarakat Banten khususnya lah ya, masyarakat Serang khususnya yang sudah mengirimkan sedekah sampah ke kita. Salah satunya harapan saya sih semakin banyak warga Serang ini peduli sampah. Jangan buang sampah sembarangan, jangan asal-asalan gitu. Setidaknya kita kelola bareng-bareng, menjaga sampah, menjaga kebersihan. Itu tanggung jawab kita bersama. Siap. Kang Najmi, untuk teman-teman di Serang, di Banten ya, bahkan di Indonesia atau dunia yang memang sore hari ini menyaksikan Sultan TV di program Relawan Insight, tergugah hatinya. Amin. Ingin membantu saudara-saudara kita yang memang kurang mampu dalam sisi ekonomi dan yang lain-lain. Bagaimana caranya, Kang? Mungkin Kang Najmi bisa dipandu, bisa langsung di sosial medianya mungkin di-follow atau seperti apa, Kang Najmi? Ya, bisa follow di Relawan Online Indonesia, ada di Instagram, di YouTube dan di Facebook ada kegiatan-kegiatan kita, insya Allah. Di Instagram apa, Kang? Relawan Online Serang Indonesia. Nanti ada Relawan Serang Online Indonesia. Relawan Online Serang Indonesia. Panjang ya, Kang. Panjang. Cukup itu ya? Cukup. Oh, cukup. Cukup ya. Iya, cukup insya Allah. Panjang kayak kereta. Karena kalau pakai nama Rossi nanti dikira pembalap ya. Siap. Mungkin itu bisa sedekah sampah juga ke kita. Di situ ada bisa DM admin Rossi. Bisa ada celengan sedekah celengan Rossi yang bisa kita taruh di warung-warung. Terus ada apa lagi, Kang Nanang? Kita juga ngadain itu juga kursus gratis ya waktu itu ya, bersinergi, salah satunya bersinergi dengan salah satu lembaga kursus menjahit gratis di Serang. Alhamdulillah kita sudah bersinergi memberikan pelatihan gratis untuk ibu-ibu istri driver. Nah, ini menarik ini, Kang. Mungkin bisa dijelaskan sedikit bagaimana teman-teman punya program lain ini untuk para istri driver ojol yang memang di rumah yang tidak melakukan sesuatu gitu, akhirnya dipaksa untuk melakukan sesuatu yang memang bermanfaat, menjahit. Bagaimana, Kang? Mungkin bisa diceritain sedikit. Jadi awal mulanya memang kita melihat rekan-rekan dapat orderan kan sedikit. Ketika saya tanya di rumahnya istrinya ngapain, ke teman-temannya yang ojek nih. Ya di rumah ngurus anak. Selain ngurus anak, apakah jualan apa, membantu perekonomian suami gitu. Ya gimana membantu, kita nggak punya skill, nggak punya kemampuan. Nah dari situlah Kang Nanang ide gitu tuh, dan Kang teman-teman yang lain, yuk kita nyari sebuah kursus yang memberikan pelatihan gratis gitu. Nah sebenarnya saya bergerak lah, nyari link, nyari ini gitu tuh. Alhamdulillah ada di salah satu di Serang sebuah kursus gratis.
bisa nggak Bu gitu memberikan pelatihan gratis buat istri driver gitu, nggak bayar gitu tuh, karena memang keadaan kita kan ojol itu bukan kebanyakan kan bukan hanya sampingan, ada pekerjaan tetap utama. gitu, pekerjaan tetap, pekerjaan utama ojol. Kadang kalau nggak dapat dari itu kan kadang sedih juga gitu juga teman-teman kita juga gitu. Makanya ya udah kan nggak apa-apa, kita kasih 10 orang ibu-ibu dari teman-teman ojol, istrinya bukan bapaknya ya, bapaknya bukan ngejahit itu. Dan itu Bapaknya biasanya ngerusak jahitan. ya, betul, jahitan. Nah dari situ memang kita share ke teman-teman, ya alhamdulillah mungkin banyak teman-teman yang mungkin kalau sembako merebutan, kalau kursus gratis mah jong Gati, gitu. Gati ya. jadi makanannya mah. Makanya yang daftar juga istri teman-teman yang aktif di Rossi, padahal kita nge-share-nya di grup yang agak sedikit luas gitu. Siap. Dan itu sudah berjalan berapa lama, Kang? Baru 2 bulan. Baru 2 bulan ya. Dan semoga nanti ketika lulus ini punya skill yang bisa Amin. minimal buka konveksi ya. Amin. Karena Amin. memang dari yang punya ngajarinnya juga bukan hanya gratis. Waktu itu dia ngomong ada jahit, ada crafting, ada makeup artist. Jadi dia pengen ngajarinnya seperti itu dan secara gratis itu. Siap. Mereka juga nampung kalau misalkan memang udah bisa nih mahir, mereka yang beli. Mereka yang ngejualin. Siap. Kang Nanang, terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan dengan pertanyaan yang sama tadi sempat Faiz lontarkan ke Kang Najmi, mungkin harapan dan pesannya untuk teman-teman para donatur, para teman-teman relawan yang saat ini masih tetap fight berjuang. Kang Nanang, silakan. Ayo Nanang. Khususnya buat teman-teman ojol, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya begitu ya. Meluangkan waktunya, dan juga para donatur gitu kan, selama ini sudah direpotkan untuk kegiatan berbagi Jumat, kegiatan setiap bulan rutinnya juga. Terima kasih banyak untuk semuanya lah. Siap, terima kasih banyak Kang Nanang, Kang Najmi. 3 kata untuk Rossi, cepat. 1, Semangat. 2, Aja kendor. 2 kata itu. Ayo aja kendor. Semangat. 2, Terus apa lagi? Bingung saya. aja kendor pas 3 ya. Ya, aja kendor. Aja kendor. Kang Nanang, 3 kata untuk Rossi. Bisa berusaha belajar. Siap, bisa berusaha belajar. Semangat aja kendor. Kang Najmi, Kang Nanang, terima kasih banyak teman-teman pemirsa Dulur Sultan. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Relawan Insight ya untuk edisi hari ini, sore hari ini teman-teman. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan jangan lupa donasi. Langsung di-follow di Instagramnya di @relawan_online_serang Indonesia. Faiz pamit, Kang Najmi pamit, Kang Nanang pamit. Terima kasih, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.